Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membuat video pembahasan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling yang dibimbing oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPD. Perkenalkan, nama saya Istaufani Halawatul Hayati dengan NIM 223141039 dari kelas PGMI 2B UIN Raden Said Surakarta. Nah, di video ini saya akan membahas dua teori dan satu contoh dari teori yang saya bahas. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis, yang kedua ada teori behaviorisme, dan yang ketiga ada contoh kasus dari teori. Nah, yang pertama itu teori psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Nah, teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh seseorang neurologi dari Wina yang disebut dengan Sigmund Freud. Pada awal tahun 1890-an, formulasi teoristik dari teori ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak Freud. Khususnya itu cara kedua orang tuanya memperlakukannya. Nah, menurut Freud, letak keunggulan psikoanalisis ini dalam konseling adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi, neurosis. Nah, dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis, antara lain yaitu ID, ego, dan superego. Nah, untuk ID ini lebih didorong pada prinsip kesenangan untuk pemuasan keinginan. Jika keinginan tidak segera terpenuhi, akan timbul rasa cemas. Untuk ego berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara yang realistis dan dapat diterima oleh kondisi lingkungan sosial. Nah, yang terakhir itu ada superego, bekerja berdasarkan prinsip moral yang orientasinya bukan kesenangan, tetapi pada kesempurnaan kepribadian. Nah, untuk tujuan psikoanalisis ini, tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran konsius hal-hal yang tidak disadari dan unconscious counseling. Nah, yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau juga bisa disebut dengan behavioristik adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik itu guru, pengasuh, atau orang tua. Nah, untuk pengertian behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan yang dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Untuk tujuan konseling behaviorisme, yaitu tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik yang diinginkan oleh klien. Yang pertama, konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, klien dapat mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, dirumuskan secara spesifik. Dan yang keempat, konselor dan klien bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan konseling. Nah, ada beberapa teknik-teknik pendekatan behavioral. Yang pertama itu adalah latihan asertif, yang kedua ada desensitisasi sistematis, yang ketiga ada pengkondisian aversi, dan yang keempat ada pembentukan tingkah laku model. Latihan asertif, untuk latihan asertif ini, teknik ini digunakan untuk melatih klien dan mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Cara yang digunakan adalah dengan bermain peran dan bimbingan konselor. Yang kedua ada desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis ini merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketenangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Nah, yang selanjutnya ada pengkondisian aversi. Teknik ini dimaksud untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pembentukan tingkah laku model. Dalam hal ini, konselor menunjukkan pada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh.
Nah, untuk contoh kasus, saya mengambil dari teori psikoanalisis, yaitu ada beberapa subsistem tadi, ada ID, ego, dan superego. Untuk contoh yang saya berikan, jika dilihat dari sistem ID, yaitu contohnya, saya memiliki seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SD. Nah, jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajan, membeli makanan di luar rumah seperti kayak siomay, bakso, cilok, atau batagor, atau yang lainnya. Nah, karena adik saya itu gendut dan mudah sakit, maka ibu saya itu membatasi dia untuk jajan di luar rumah. Tapi namanya juga anak kecil, pasti eh, ada aja sesuatu yang diinginkannya. Pasti akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Mungkin dengan marah, atau menangis, atau bahkan melempar barang-barang seperti itu. Kesal. Nah, jika dilihat dari sistem ego, dilihat dari contoh kasus ID, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika adik saya lapar, maka dia bertindak atau berpikir bagaimana rasa lapar itu menghilang dengan cara dia membeli jajan di luar. Nah, pemikiran adik saya ini itu untuk menghilangkan rasa laparnya, itu dia menunjukkan sikap ego karena dia itu bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Nah, dari sistem super ego, kita sambungkan lagi dengan kasus-kasus di atas yang saya ceritakan tadi. Nah, ibu saya itu telah mengontrol adik saya dengan melarang tidak boleh jajan di luar rumah. Tapi apabila super ego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibu untuk mengizinkannya untuk membeli jajan di luar rumah seperti itu. Mungkin ini video yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.